apabila kita membersihkannya kurang baik, kurang tepat, itu bisa menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Nah, gimana sih kok gigi itu bisa berlubang nih pertanyaannya ya? Kurang puas nih kalau kita pakai sikat gigi yang lembut, jadi pilih sikat giginya yang lebih kaku gitu ya, jadi biar cepet dan juga mungkin, kita ngiranya biar bersih gitu, tapi ternyata itu salah, itu bisa menyebabkan gigi kita itu menjadi aus. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Risma Andriani dari Klinik Arda di podcast Klinik Arda Sehat untuk Semua. Bagaimana kabarnya Sobat Sehat? Baik ya? Oke Sobat Sehat, pada podcast kita kali ini kita akan membahas salah satu aspek kesehatan yang penting tapi bisa aja Sobat Sehat mengabaikannya, yaitu tentang kesehatan gigi dan mulut. Tentu saja saya di sini tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah salah satu dokter yang bekerja dan praktek di Klinik Arda. Juga beliau ini baru saja bergabung di Klinik Arda. Bersama kita Dokter Gigi Sally. Halo dokter. Hai Mbak, selamat pagi. Baik dokter, boleh berkenalan dulu dan juga menyapa para sobat sehat sebelum kita memulai podcast kita kali ini. Ya baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi Sobat Arda, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan nama saya Dokter Gigi Sely Wandila, saya adalah dokter gigi baru di Klinik Arda. Nah Sobat Sehat, di Klinik Arda saya, membuka jadwal praktek di pagi hari dan juga sore hari. Bagi Sobat Arda yang ingin berkonsultasi dengan saya, bisa nih langsung hubungi admin di jam praktek saya di setiap hari Selasa, Rabu, dan juga Jumat. Bisa di pagi hari yaitu Selasa dan juga Kamis, dan sore hari di Rabu dan juga Jumat, seperti itu Mbak. Oke dokter, nah sobat sehat, tadi kan sebelumnya saya sudah bocorkan apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu kita akan membahas dan berbincang-bincang tentang masalah gigi. Mungkin dari sebagian kita ini juga masih belum menyadari kan dok, betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam dan membahas lebih lanjut tentang masalah gigi ini, saya akan membuka dengan pertanyaan paling dasar yang mungkin sobat sehat juga eh, kurang tahu apa ini. Jadi kita akan membahas mengapa kesehatan gigi dan mulut itu penting dan juga apakah kesehatan gigi dan mulut ini berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mbak. Oke, untuk kesehatan gigi dan mulut sendiri itu memang sangat penting ya untuk kita semua. Karena apa? Rongga mulut itu sendiri kan merupakan salah satu pintu masuknya nutrisi ya untuk kita dalam tubuh kita. Dimana setiap harinya kita mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, kemudian berbicara dan beraktivitas setiap hari itu tentunya melalui rongga mulut kita. Nah, di mana apabila rongga mulut kita itu sehat, bersih, dan juga baik, maka asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita pun juga akan baik dan juga sehat ya, dan juga seimbang. Nah, kemudian gimana sih kalau misalnya ada eh, pengaruh atau keluhan di dalam rongga mulut kita, atau rongga mulut kita terganggu nih, pastinya cukupan nutrisi di dalam tubuh kita juga akan semakin berkurang. Misalnya nih contohnya, kalau kita merasakan sakit gigi atau gigi kita mengalami goyah, peradangan. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari rongga mulut yang kurang sehat. Maka dari itu kita juga untuk beraktivitas sehari-hari kurang nyaman, terutama juga untuk makan juga kurang nyaman. Akhirnya dapat berpengaruh ke kesehatan tubuh kita sendiri, terutama kecukupan nutrisi kita jadi berkurang, seperti itu.
Oke dokter, dan pastinya sebelum kejadian atau sebelum masalah-masalah itu muncul di kemudian hari, itu ada tanda-tanda awalnya kan Dok? Untuk tanda-tanda awal munculnya gangguan gigi yang mungkin diabaikan oleh masyarakat, itu apa saja Dok? Oke, mungkin sebagian dari kita, mengetahui nih ada beberapa gejala atau tanda-tanda, oh gigi kita kok merasa kurang nyaman atau mungkin pernah merasa linu seperti itu ya Mbak ya, untuk aktivitas kok kurang enak gitu. Nah, gejala-gejala awal atau gejala ringan ini memang sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Untuk, tahu nih gejala awal atau tanda-tanda awalnya, sebelum kita masuk ke situ, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih untuk di rongga mulut itu ada apa aja sih ya. Yang pertama mungkin di rongga mulut ya, ada lidah, ada gusi, dan juga ada gigi gitu. Kemudian, untuk ke giginya sendiri nih Mbak, saya juga mau menjelaskan sedikit karena nanti akan berpengaruh ke tanda-tanda atau gejala-gejala awal kesehatan gigi mulut kita itu baik atau tidaknya. Nah, di sini ada anatomi gigi. Nah, ini adalah anatomi di mana gigi kita apabila dibelah itu akan membentuk 3 struktur bagian gigi. Yang pertama yang paling atas, ini adalah struktur yang paling terluar dari gigi kita, di mana kalau kita tersenyum itu akan terlihat warna putih. Nah, itu adalah mahkota gigi atau yang disebut dengan crown atau bahasa kedokterannya adalah email atau email. Nah, si email ini atau si mahkota gigi ini dia melindungi bagian-bagian di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah dentin yang berwarna, kecoklatan ini dan juga syaraf-syaraf gigi. Ini adalah kamar pulpa. Nah, mungkin sebagian dari kita ada tuh yang, memiliki gejala seperti giginya linu atau pada saat kita minum es terasa nyeri gitu ya. Nah, itu bisa disebabkan karena mahkota gigi kita ini yang pertama adalah ada lubang. Nah, jika mahkota gigi atau emel gigi ini terkikis karena lubang gigi, maka dentin di bawahnya ini akan terekspos atau akan terbuka. Kenapa bisa linu? Nah, di jaringan dentin ini itu bentuknya seperti spons, porus-porus gitu, Mbak, seperti pipa-pipa ya. Nah, kalau bagian dentin ini terbuka, tidak dilindungi oleh jaringan email dan ada makanan masuk atau ada, eee, minuman dingin yang masuk, itu langsung ada efek nyeri karena, kepadatannya itu tidak sepadat seperti email. Makanya, eee, yang apa namanya, yang rasa linu karena dingin tersebut itu langsung masuk ke jaringan syaraf gigi. Nah, seperti itu. Yang kemudian yang kedua, gigi sensitif itu juga bisa disebabkan karena gusi dari rongga mulut kita itu turun atau yang disebut juga dengan resesi. Kenapa ya bisa resesi? Nah, resesi itu disebabkan karena yang pertama, kita salah menyikat gigi. Kita balik nih anatominya. Nah, gigi itu kan dilindungi oleh gusi. Apabila kita salah menyikat giginya satu arah seperti ini, lama-kelamaan gusi kita akan turun. Yang artinya apa? Yang artinya jaringan email itu kan hanya sebatas di bagian gusi saja. Nah, kalau gusinya kita turun, maka yang terekspos adalah bagian dentin atau disebut juga bagian akar gigi yang akan terekspos. Maka dari itu, pas saat kita minum dingin atau terkena angin dingin atau terkena AC, maka langsung ada refleks rasa nyeri seperti itu. Nah, itu untuk sensitivitas gigi. Kemudian ada juga nih tanda atau gejala di mana rongga mulut kita terasa kurang nyaman atau mohon maaf bau mulut seperti itu ya, atau disebut juga kalau di dunia kedokteran itu namanya halitosis. Nah, bau mulut ini bisa disebabkan karena yang pertama, karena karies gigi atau giginya berlubang. Nah, pada saat gigi berlubang itu kan banyak sisa makanan ya yang, terselip di lubang gigi kita.
kalau kita bersihkan dengan sikat gigi mungkin ada beberapa yang hilang, tapi ada beberapa juga yang masih menempel di permukaan gigi. Nah, itu lama-kelamaan juga bisa menyebabkan terjadinya bau mulut. Kemudian yang kedua, karena adanya karang gigi. Karang gigi itu adalah, sisa makanan yang menempel di permukaan gigi dan tidak bisa hilang selama dilakukan penyikatan gigi. Itu karena kita menyikat giginya kurang baik atau gigi berjejal juga bisa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mulut kering, Mbak, ini. Nah, mulut kering ini, bisa disebabkan karena, ada riwayat seperti diabetes mellitus, riwayat sistemik ya, kemudian juga ada menggunakan obat kumur yang terlalu sering. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya bau mulut atau halitosis. Kemungkinan masalah yang lain yaitu bisa karena infeksi atau peradangan pada gusi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga nih, Mbak, mungkin kalau pas kita menyikat gigi, itu ada beberapa yang, eee melihat, "Loh, habis sikat gigi kok, gusi saya berdarah nih," gitu. Nah, itu juga bisa merupakan tanda gejala awal gusi itu mengalami peradangan, seperti itu. Kemudian ada juga mungkin yang sudah berusia lanjut ya, itu ada giginya itu goyah sendiri atau copot sendiri. Nah, itu juga, salah satu, tanda pertama, karena sistemiknya mungkin ada penyakit diabetes mellitus, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi juga, yang giginya itu bisa goyah dan juga yang tadi, xerostomia atau mulut kering seperti itu. Nah, gigi goyah sendiri itu tidak hanya di, eee, usia lanjut yang, apa namanya, memiliki riwayat sistemik juga, tetapi bisa juga loh di anak muda, yaitu karena karang giginya, sudah derajat tinggi atau derajat yang berat. Nah, karang gigi ini bisa menyebabkan gigi goyah karena, karang gigi tersebut bisa masuk ke sela-sela dari gigi kita dan menyebabkan terjadinya, eee, resopsi atau penurunan tulang. Nah, di sini ada tulang-tulang penyangga gigi. Nah, ini kalau misalnya ada karang gigi masuk ke sini, nanti lama-lama, tulang tersebut akan mengalami penurunan atau disebut juga dengan resopsi, yang akhirnya gigi kita menjadi goyah, seperti itu. Oke dokter, tadi kan dokter sudah menyebutkan salah satu masalah yang terjadi, yaitu gigi berlubang. Boleh dijelaskan lebih lanjut dokter tentang gigi berlubang itu, penyebab utamanya apa dan kenapa di gigi berlubang itu bisa sampai sakit dan juga nyeri? Oke, baik, Mbak. Untuk gigi berlubang sendiri, yang, pertama adalah pada saat kita mengkonsumsi makanan, itu pastinya ada sisa-sisa makanan ya yang menempel di permukaan gigi kita. Nah, apabila kita membersihkannya kurang baik, kurang tepat, itu bisa menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Nah, gimana sih kok gigi itu bisa berlubang nih pertanyaannya ya? Jadi, pada saat sisa makanan kita itu menempel pada permukaan gigi, otomatis menempel pada permukaan enamel atau mahkota gigi. Nah, sisa makanan ini itu kan mengandung gula, mengandung karbohidrat ya, di mana perlu kita ketahui terlebih dahulu di dalam rongga mulut kita itu terdapat bakteri baik dan juga bakteri buruk. Nah, bakteri baik dan juga bakteri buruk ini bisa berkembang lebih pesat tergantung dari bagaimana cara kita menjaga kesehatan gigi mulutnya. Nah, pada saat kita ada gigi yang berlubang, artinya di dalam rongga mulut kita ada bakteri buruk yang menempel pada permukaan gigi. Di permukaan gigi tersebut ada sisa makanan yang akhirnya bakteri tersebut akan merusak si email. Kenapa sih bakteri bisa merusak email? Nah, jadi sisa-sisa makanan ini akan dipecah oleh bakteri menjadi asam. Nah, asam tersebut bisa mengikis si jaringan email ini. Lama-kelamaan akan seperti itu. Eee, untuk terjadinya kasus karies gigi atau gigi berlubang itu membutuhkan jangka waktu yang panjang ya, Mbak, ya. Jadi tidak bisa yang sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Nah, gigi berlubang sendiri berawal dari karies, setelah itu nanti warnanya akan menjadi kecoklatan atau kehitaman karena dia semakin dalam, semakin banyak jaringan yang terkikis oleh, lubang tersebut karena bakteri. Lama-kelamaan awalnya kita cuma
lihat, oh giginya berlubang nggak sakit nih, pertama gitu. Nanti, setelah berapa bulan atau berapa tahun, kita baru mengeluhkan, "Duh kok gigiku sakit?" Gitu. Nah itu karena gigi berlubangnya yang awalnya di jaringan email, lama-kelamaan bisa masuk ke jaringan dentin. Nah, kalau sudah masuk ke jaringan dentin, kita baru bisa nih bilang, "Oh gigiku kok terasa linu, gigiku terasa sakit," seperti itu ya. Nah, kalau dibiarkan lama-kelamaan, nanti akan menjadi masalah yang buruk juga. Jadi kalau kita mengetahui, oh gigi kita ada warna kehitaman atau warna kecoklatan, sebaik mungkin kita langsung ditambal karena menambal gigi itu merupakan salah satu pencegahan dari, eee, terkikisnya jaringan email atau mahkota gigi lebih luas lagi. Nah, kalau sudah sampai ke bagian dentin, kalau kita sudah merasa linu, nah itu bisa dilakukan penambalan, tapi harus dilakukan observasi terlebih dahulu. Tapi kalau, linunya ini dibiarkan terlalu lama, terus mungkin hilang timbul dan kita tidak langsung melakukan perawatan, nah hati-hati, itu bisa masuk ke jaringan pulpa. Kalau sudah masuk ke jaringan pulpa, nanti bakteri tersebut bisa merusak saraf gigi dan juga pembuluh darah. Yang artinya apa? Nanti bagian dari saraf pulpa ini akan mengalami kematian atau disebut di kedokteran gigi namanya nekrosis gigi. Kalau jaringan, saraf gigi dan juga pembuluh darah ini sudah mati, Mbak, karena bakteri itu tadi sudah masuk ke jaringan pulpa, nanti akan terjadi abses atau di area, eee, ujung akar gigi ini akan ada seperti pus atau benjolan. Nah, biasanya kita akan merasa bengkak, terus habis itu merasa sakit atau giginya goyah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke pulpa, nanti untuk melakukan penambalannya agak lebih rumit nih, Mbak, harus dilakukan beberapa perawatan tertentu, seperti itu. Oke dokter, untuk selanjutnya ini pertanyaan yang sering banget dialami oleh Gen Z yang mungkin suka minum es gitu Dok, tentang gigi sensitif. Gigi sensitif itu, penyebabnya apa dan juga cara penanganan yang tepat tentang gigi sensitif ini bagaimana dokter? Oke, baik. Gigi sensitif ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang pertama adanya gigi karies. Itu sering banget ya, mungkin dari kita nggak ngeh, awalnya mungkin bintik-bintik kecil, warna kehitaman, tapi dibiarkan terlalu lama, lama-lama nanti akan terkikis jaringan emailnya. Dari penyebabnya yang pertama adalah karies, yang kedua adalah resesi gigi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya sensitivitas pada gigi. Kemudian juga kita salah sikat gigi, itu paling sering sih Mbak kasusnya ya, salah sikat gigi. Jadi mungkin selama ini kita sikat gigi itu, pengen cepet, karena mungkin terburu-buru mau kuliah, mau belajar, mau kerja gitu ya. Kita cepet nih sikat gigi walaupun waktunya sudah tepat 2 kali sehari ya, atau mungkin pas waktu kita mandi gitu, 2 kali lebih juga boleh gitu, tapi diperhatikan untuk durasi dan cara menyikat giginya. Mungkin dari sebagian kita menyikat giginya masih, eee asal gitu ya, satu arah gitu. Nah, sikat gigi yang salah ini, itu juga juga bisa menyebabkan gigi kita menjadi aus. Kalau gigi kita menjadi aus, itu tadi lapisan emailnya lama-kelamaan akan terkikis. Kemudian juga salah memilih sikat gigi. Biasanya dari kita nggak apa, kurang puas nih kalau kita pakai sikat gigi yang lembut. Jadi pilih sikat giginya yang lebih kaku gitu ya. Jadi biar cepet dan juga mungkin, kita ngiranya biar bersih gitu, tapi ternyata itu salah, itu bisa menyebabkan gigi kita itu menjadi aus. Kalau gigi kita aus, lama-kelamaan gigi kita akan menjadi sensitif gitu. Kemudian juga, ada nih mungkin beberapa dari teman-teman yang mengetahui pemutih gigi gitu ya, pemutih gigi yang dijual mohon maaf secara online gitu ya. Kita pakai setiap hari. Nah, pemutih gigi ini kan sebenarnya mengandung bahan kimia yang memang pada dasarnya menyebabkan email gigi kita itu terkikis. Akan tetapi kalau kita kurang mengerti caranya memakai pemutih gigi dan, mungkin cara pakainya terus-menerus, itu juga bisa menyebabkan si email gigi ini mengikis.
mungkin memang warnanya jadi lebih putih ya, Mbak, ya, karena memang, eee, efek dari pemutih gigi itu memang menghilangkan atau mengurangi lapisan gigi. Tapi kalau kita, terus-menerus memakainya, lama-kelamaan, mahkota kita atau email gigi kita akan semakin tipis. Nah, akhirnya jaringan dentinnya ini akan semakin terekspos karena seluruh anatomi, manusia, gigi manusia itu berbeda-beda. Ada yang mahkotanya itu tebel, ada yang mahkotanya itu tipis. Kalau mahkotanya tebel, itu mungkin giginya lebih putih, lebih bersih gitu ya. Tapi kalau memang mahkotanya itu lebih tipis, jaringan dentinnya ini akan semakin terlihat. Makanya mohon maaf, ada yang warnanya lebih kecoklatan itu, seperti itu. Kemudian juga gigi sensitif ini bisa karena giginya retak. Ada yang, membuka tutup botol itu pakai gigi. Nah, membuka tutup botol pakai gigi, itu juga menyebabkan terjadinya gigi patah lama-kelamaan, seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya giginya itu jadi sensitif, seperti itu. Nah, untuk cara mengatasinya nih, kalau misalnya kita, apa namanya, gigi kita terasa linu atau kurang nyaman pada saat minum dingin, kita bisa loh mengganti sikat giginya. Yang pertama, sikat giginya harus sikat gigi yang soft atau yang lembut. Kemudian bisa mengganti pasta giginya dengan pasta gigi yang khusus untuk gigi sensitif. Karena untuk pasta gigi yang pada umumnya itu kan biasanya mengandung mint ya. Tuh, untuk gigi sensitif itu ada kandungan tersendirinya agar gigi kita eh, tidak sensitif pada saat menyikat gigi dan meredakan rasa sensitif itu sendiri. Kemudian juga harus menggunakan teknik menyikat gigi yang baik dan benar gitu. Jadi kalau menyikat gigi jangan satu arah gitu ya. Kalau di bagian depan kita harus dari gusi ke gigi atau satu arah seperti ini. Kemudian kalau di sisi yang sebelah pipi kita harus memutar, bagian dalam kita dicukil, kemudian untuk sisi pengunyahan kita harus satu arah. Jadi jangan semua gigi kita sama ratakan gitu ya. Kemudian, kita juga bisa nih pakai obat kumur, tapi obat kumur yang mengandung non alkohol, gitu. Dan kalau memakai obat kumur juga jangan terlalu sering, baiknya adalah 1 minggu cukup 2 kali saja. Jadi jangan setiap hari, setiap mandi, atau setiap kita menyikat gigi menggunakan obat kumur, itu jangan, karena dapat mempengaruhi nanti bakteri-bakteri baik atau flora normal di rongga mulut kita, seperti itu. Kemudian kalau, perawatan ke dokter giginya sendiri, untuk gigi sensitif bisa dilakukan penambalan karena seperti tadi, gusi yang turun atau mengalami resesi itu bisa ditambal. Jadinya, permukaan dari si akar giginya itu nanti akan ditutup oleh bahan tambal sehingga tidak terekspos atau terbuka. Kemudian juga bisa dilakukan pengaplikasian topikal aplikasi floor namanya, itu ada. Kemudian juga bisa melakukan perawatan saluran akar kalau memang si, lubang giginya sudah mencapai ke saluran akar, seperti itu, Mbak, untuk tips dan cara pencegahannya gitu ya. Baik dokter, dari berbagai masalah dan juga tanda-tanda awal gangguan gigi tadi, menurut dokter seberapa sering baiknya sobat sehat untuk memeriksakan kondisi giginya ke dokter gigi? Walaupun mungkin, sobat sehat tidak mengalami tanda-tanda awal gangguan gigi tersebut dokter. Baik, memang secara idealnya adalah 6 bulan sekali ya untuk gigi yang normal. Akan tetapi perlu dipertimbangkan lagi bagi sobat sehat yang mungkin ada merokok, konsumsi kopi, atau mengkonsumsi teh, eee, berlebihan atau setiap harinya mengkonsumsi kopi, teh, atau merokok, itu perlu diperhatikan bahwa ke dokter gigi rutinnya adalah 3 bulan sekali minimal ya. Untuk 6 bulan sekali itu untuk pengecekan secara rutin, Mbak. Jadinya kita bisa deteksi dini nih, oh gigi kita itu selama ini, ada karies atau tidak, atau kita itu menyikat giginya sudah baik atau belum, itu bisa dikontrolkan selama 6 bulan sekali. Kita ke dokter gigi untuk melihat ada beberapa kondisi gigi, misalnya karies atau gigi aus. Nah, gigi aus itu juga bisa berpengaruh
dari kita aktivitas sehari-hari mungkin merasa stres gitu juga bisa loh Mbak berpengaruh ke gigi aus karena pada saat kita tidur itu secara alam bawah sadar kita mungkin bisa menggertakkan gigi atau disebut juga dengan bruxism atau kerot ya bahasa Jawanya gitu ya. Nah, dalam 6 bulan itu kita periksa ke dokter gigi akan ngasih tahu nih, "Oh di sini ada gigi-gigi yang kurang sehat atau gusi yang radang atau gigi yang aus," gitu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui perawatan kelanjutannya seperti apa. Kemudian untuk sobat sehat yang mungkin mengkonsumsi kopi setiap harinya atau konsumsi teh, bisa 3 bulan sekali itu, periksa ke dokter gigi ya, karena kan kalau kopi itu ada zat warnanya, ada stain, nanti kopi tersebut bisa menempel di permukaan email gitu. Nah, dari stain ini, eee mungkin sobat sehat merasakan, "Oh, setelah konsumsi kopi kok warna gigiku kurang bersih, kurang putih," gitu ya. Itu karena konsumsi kopi yang berlebihan atau merokok yang berlebihan, seperti itu bisa. Jadi untuk yang merokok, mengkonsumsi kopi atau teh itu bisa 3 bulan sekali lah ya untuk konsultasi ke dokter gigi, gitu. Oke dokter, jadikan itu waktu ideal untuk sobat sehat periksa ke dokter gigi, Betul. terutama Gen Z yang mungkin sering, pesan kopi di kafe atau makanan dan minuman manis lainnya gitu ya, Dok. Kalau untuk sobat sehat klinik Arda yang sudah menjadi orang tua, Dok, dan juga punya anak kecil. Sebaiknya waktu pertama kali memeriksakan anaknya ke dokter gigi itu kapan, Dok? Oke, untuk bunda-bunda nih ya, untuk bunda-bunda yang mau memeriksakan gigi putra-putrinya, itu minimal di umur 1 tahun, Mbak. Iya, jadi untuk pemeriksaan dini itu memang perlu diperhatikan di usia 1 tahun. Kita bisa melihat perkembangan dari giginya, gigi apa saja yang sudah tumbuh, kemudian apakah ada peradangan gusi, karena kan, ada beberapa anak yang mengalami pertumbuhan giginya itu baik, ada juga yang mengalami pertumbuhan giginya itu lambat. Nah, di saat usia 1 tahun itu kita bisa melihat nih, oh giginya sudah bagus atau ada karies atau mungkin, sudah mulai minum susu formula pakai botol. Nah, itu juga berpengaruh terhadap gigi-gigi anak. Nah, kalau kita membahas tentang, apa namanya, bagaimana idealnya ke dokter gigi memang 1 tahun, tapi agar anak itu tidak takut ke dokter gigi, kita perlu diperhatikan, aktivitas sehari-hari dari orang tua untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya sendiri nih. Jadi, bunda-bunda sekalian itu bisa treatment anak dari usia dini pada saat bayi atau balita itu belum tumbuh gigi nih ya, Mbak, ya. Kita bisa pakai sikat gigi yang kasar untuk membersihkan rongga mulutnya. Walaupun tidak ada gigi, kita bisa menyikat gusinya. Karena apa? Pada saat, bayi itu mengkonsumsi ASI dari ibu, itu kan pasti sebagian dari ASI ibu itu kan berada di dalam rongga mulut ya. Tidak langsung tertelan oleh bayi karena kan mungkin stimulasi setiap anak beda-beda, ada yang bisa langsung menelan keseluruhan, ada yang mungkin, terselip di pipi atau bagaimana gitu ya. Nah, setelah, eee, anak tersebut itu menyusu dari ibu, kita bisa, eee, membersihkan gusi secara rutin. Nah, membersihkan gusi ini juga merupakan salah satu terapi untuk anak biar nantinya bisa menyikat gigi dengan baik. Jadi, sudah tidak kaget lagi lah ya Mbak istilahnya kalau nyikat gigi nanti apa, susah atau masih mual atau bagaimana. Nah, kita bisa menstimulasi sejak awal, dari sejak bayi kita pakai kasa yang steril itu ada, beli yang satu untuk jari ibu gitu, balutkan ke atas gusi bayi secara perlahan untuk mengurangi sisa-sisa, eee, larutan ASI yang menempel di bagian gusi karena bisa menyebabkan terjadinya peradangan. Kemudian juga bisa
menyikat lidahnya, lidah dari bayi tersebut memakai kasa tersebut. Nah, kemudian kalau sudah muncul giginya, kita bisa nih, dengan menggunakan kasa itu atau menggunakan sikat gigi yang sesuai, yaitu sikat gigi yang kecil. Seperti itu, memulai menstimulasi anak untuk menyikat gigi dengan rutin 2 kali sehari. Kemudian mempraktekkan bagaimana sikat gigi yang benar. Jadi ayah bundanya juga ikut sikat gigi, anaknya juga ikut sikat gigi nih, gitu ya. Nah, kemudian, kalau sudah memiliki kebiasaan seperti itu, nanti lama-kelamaan anak juga akan meniru orang tuanya dan meniru kebiasaan baik, yang selama ini telah diajarkan, seperti itu. Kemudian kalau di usia 1 tahun mungkin udah ada yang minum susu formula atau sudah ada mengkonsumsi, empasi ya mungkin ya, Mbak, ya. Itu, bisa diperhatikan lagi gigi-giginya, karena kalau mengkonsumsi susu formula dengan menggunakan botol ada, kekurangannya nih, Mbak. Jadi gigi depannya itu biasanya karies atau bisa kita sebut dengan gigis gitu ya, gigis. Nah, itu karena mengkonsumsi air susu formula dengan menggunakan botol. Nah, apabila ayah bunda mau memberikan susu formula nih Bun, itu bisa, dengan menggunakan botol, setelah itu posisinya, jangan terlalu tidur gitu ya, jangan terlalu tidur banget, jadi jangan rebahan banget gitu, harus ada, eee, dikasih bantal, jadi agar nggak tiduran banget. Nah, itu agar, balita atau anak kita bisa menelan dengan baik. Nah, kemudian juga, tidak ada larutan atau susu formula yang terlalu banyak menggenang di dalam rongga mulut kita, karena kebiasaan mengkonsumsi dengan susu botol itu menyebabkan gigis karena si susu formulanya ini terlalu lama menggenang di rongga mulut kita. Apalagi kalau pas mau tidur. Nah, kalau mau tidur biar nggak rewel nih biasanya udah, minum susu aja terus langsung ditinggal tidur gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gigi gigis atau karies di bagian depan. Kemudian kalau sudah minum susu dengan botol, baiknya setelah minum bisa berkumur dengan air putih atau bisa, memberikan sang anak itu air mineral. Jadi susunya sudah masuk tertelan, setelah itu baru konsumsi air. Jadi semuanya susu yang menggenang di dalam rongga mulut bisa tertelan dengan baik, seperti itu. Oke dokter, terakhir nih untuk para sobat sehat yang sedang menonton podcast ini dan mungkin, punya keinginan untuk mulai lebih rajin dalam merawat giginya Dok. Itu langkah sederhana yang, bisa dilakukan oleh sobat sehat, itu apa saja Dok? Oke, langkah yang pertama adalah mengurangi kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk apa ya? Yang pertama mungkin yang tadi seperti Gen Z kita ya, Mbak, ya. Itu mengurangi konsumsi kopi, mengurangi rokok, itu bisa mencegah, eee, kesehatan gigi kita memburuk. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki cara menyikat gigi, ini paling penting. Untuk menyikat gigi seperti yang tadi saya sampaikan, itu harus memilih sikat gigi yang benar dan tepat, kemudian untuk cara menyikat giginya juga yang benar dan tepat. Karena kalau kita hanya asal menyikat gigi nanti akan, menyisakan sisa-sisa makanan itu di sela-sela gigi. Takutnya nanti kalau di sela-sela gigi lubangnya tidak terlihat, lubangnya ada di sela-sela antar gigi, tahu-tahu gigi kita udah bengkak, udah sakit gitu ya, heeh. Kemudian berkumur boleh dengan menggunakan larutan obat kumur tertentu, tapi hanya seminggu maksimal 3 kali, jangan sehari 3 kali gitu ya, karena bisa menyebabkan, rongga mulut kita menjadi kering. Kemudian, memilih pasta giginya yang tepat dan memakai pasta gigi itu jangan, 1 sikat gigi diolesin banyak gitu ya, Mbak, ya, cukup sebesar biji jagung untuk orang dewasa gitu. Untuk anak-anak disesuaikan, pasta giginya pasta gigi khusus anak gitu, jangan memakai pasta gigi ayah bundanya atau kakaknya gitu ya, dan sikat gigi untuk anak pun juga
ada desain dan, ukurannya yang pas gitu untuk anak. Jadi jangan memakai sikat gigi ayah, bunda, atau kakaknya. Untuk adiknya yang masih usia balita itu juga memiliki sikat gigi yang khusus, seperti itu. Kemudian juga, kalau kita merasakan gigi rongga mulut kita terasa kurang nyaman atau, eee, merasa kurang enak atau ada sisa makanan yang terselip. Nah, sebaiknya langsung kontrol ke dokter gigi nih untuk tahu seperti apa ya, rongga mulut kita itu dan cara perawatan lebih lanjutnya itu bagaimana gitu. Harus rutin ke dokter gigi, seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak dokter untuk materi yang sudah disampaikan oleh dokter yang sangat informatif dan juga menyenangkan untuk dibahas dan didengarkan oleh sobat sehat. Semoga sobat sehat yang mendengar dan juga melihat podcast ini lebih semangat lagi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Jangan sampai sobat sehat Klinik Arda menyesal di kemudian hari. Oke, bagi sobat sehat yang mengikuti episode-episode podcast Klinik Arda Sehat untuk semua, bisa like, comment, and share tentang podcast ini ke teman-teman, keluarga, dan juga semua kenalan sobat sehat untuk bisa lebih mengetahui tentang masalah gigi dan mulut. Jangan lupa juga untuk meng-subscribe dan juga tekan loncengnya agar sobat sehat tidak tertinggal informasi-informasi selanjutnya. Karena kesehatan adalah hak milik semua orang, maka dari itu Klinik Arda sehat untuk semua. Sampai jumpa. Kita semua demi kesehatan.